Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Jakarta. Hari ini kami akan menjelaskan peninggalan-peninggalan Belanda apa saja yang ada di kota Jakarta. Di sini saya Michelle sebagai pengunjung museum. Saya Selin sebagai pengunjung museum. Saya Johan sebagai pemandu museum. Saya Andri sebagai pemandu museum. Selin, kamu tahu nggak sih museum-museum peninggalan apa aja yang ada di Jakarta ini? Peninggalan kayak gimana, Michelle? Maksud aku kayak peninggalan Belanda gitu. Oh, kalau itu sih ada tuh di Museum Sanson sebelah sana. Oh, kita kasih tahu aja yuk, ayo. Halo, selamat datang di Museum Sanson. Jadi hari ini kami akan menemani kalian untuk melihat peninggalan-peninggalan Belanda yang ada di Jakarta. Mari kita mulai. Jadi yang pertama adalah Lapangan Banteng. Lapangan Banteng adalah sebuah area bersejarah dan ruangan terbuka hijau yang terletak di Jakarta Pusat, Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, lapangan ini tetap digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk kegiatan militer. Setelah masa pendudukan Jepang, nama Waterloo Plain diganti menjadi Lapangan Banteng dan pada tahun 1963, Presiden Soekarno meresmikan monumen pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng untuk memperingati perjuangan pembebasan Irian Barat dari Belanda. Hingga saat ini, Lapangan Banteng berfungsi sebagai ruang terbuka publik dan sering digunakan untuk kegiatan olahraga. Aku mau nanya dong, mengapa lapangan Banteng itu diberi nama Waterloo Plain pada saat zaman kolonial Belanda ya? Jadi nama ini diberikan untuk menghormati kemenangan pasukan Belanda di pertempuran Waterloo. Oh, gitu ya? Lanjut, ini yang kedua, yaitu Stasiun Jakarta Kota, yang juga dikenal sebagai nama Beos. Adalah salah satu stasiun kereta api tertua dan terpenting di Jakarta, Indonesia. Stasiun ini dibangun perusahaan kereta api kolonial Belanda Stadspoorwegen atau SS dan dirancang oleh Frans Johan Loewengitzsches. Dan Stasiun Jakarta Kota resmi dibuka pada 8 Oktober tahun 1929. Stasiun Jakarta Kota menjadi pusat transportasi utama di Batavia dan menghubungkan berbagai rute kereta api menuju berbagai kota di Jawa. Pasca kemerdekaan, stasiun ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan terus berfungsi sebagai salah satu pusat transportasi kereta api utama di Jakarta, meskipun mengalami beberapa renovasi dan modernisasi untuk meningkatkan fasilitas hingga layan bagi penumpang. Di masa pendudukan Jepang, apakah stasiun ini masih berfungsi dan digunakan untuk apa sih? Selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, stasiun ini tetap beroperasi dan digunakan sebagai kepentingan transportasi militer dan logistik. Berarti stasiun ini aktif di 3 pemerintahan yang berbeda ya? Ya, stasiun ini berfungsi di masa Belanda, Jepang, dan masih berfungsi sampai sekarang ini ketika Indonesia telah merdeka. Museum Sumpah Pemuda adalah museum yang terletak di Jakarta, Indonesia, dan didedikasikan untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah penggerakan nasional Indonesia, yaitu Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Museum Sumpah Pemuda tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan penelitian tentang sejarah penggerakan pemuda di Indonesia. Oh, selain untuk menghormati peringatan Sumpah Pemuda, museum ini ada fungsi lainnya tidak? Ya, museum ini juga sering mengadakan acara dan pameran temporer yang bertujuan untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah penggerakan nasional Indonesia. Selanjutnya ada Galangan VOC. Galangan VOC adalah salah satu situs bersejarah yang terletak di Jakarta, Indonesia. Galangan VOC berfungsi sebagai tempat perbaikan dan pembuatan kapal-kapal VOC yang beroperasi di wilayah Asia. Di sini kapal-kapal dagang dan perang diperbaiki dan dipelihara agar tetap layak berlayar. Setelah saat VOC dibubarkan pada akhir abad 18, galangan VOC ini tetap beroperasi. Namun secara bertahap telah kehilangan kepentingannya seiring perubahan teknologi dan pola perdagangan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, galangan ini telah mengalami berbagai perubahan fungsi dan sebagian areanya dialihfungsikan untuk keperluan lain. Pada zaman VOC, selain memperbaiki kapal, galangan ini digunakan untuk apa ya? Selain perbaikan kapal, galangan ini juga digunakan untuk membangun kapal-kapal baru yang digunakan dalam perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya. Nah, kalau sekarang ini galangan VOC dijadikan buat apa ya tempatnya? Sekarang selain menjadi tempat wisata, tempat ini juga digunakan untuk berbagai acara budaya dan pameran yang berkaitan dengan sejarah maritim dan kolonial Indonesia. Selanjutnya ada Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti adalah salah satu museum unik yang terletak di Jakarta. Museum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran prasasti, nisan, dan artefak bersejarah lainnya dari masa kolonial Belanda. Museum ini diresmikan pada tanggal 9 Juli 1977 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu.
disedikin. Pada tahun 1975, pemakaman ini ditutup dan kemudian diubah menjadi museum untuk melestarikan dan menampilkan nisan-nisan bersejarah serta artefak lainnya. Museum Taman Prasasti tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelestarian artefak sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan yang memberikan wawasan tentang sejarah kolonial di Indonesia. Selain pameran, tetap museum ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti tur edukasi, diskusi sejarah, dan temporer untuk menarik minat pengunjung dan meningkatkan kesadaran akan penting pelestarian sejarah. Terima kasih sudah datang di Museum Sansun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.